Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alisan Triminata dengan NIM akhir 223. Halo semua, perkenalkan saya Rifki Lovalula dengan NIM akhir 225. Halo semua, perkenalkan saya Safali Azhara dengan NIM akhir 238. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Birrohman, NIM 222. Video tadi merupakan perilaku konsumen dan di sini kami akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah penggambaran bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan di antara berbagai barang dan jasa yang tersedia untuk memaksimumkan kesejahteraan. Dengan pendekatan utilitas kardinal dan pendekatan utilitas ordinal. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menghitung bagaimana suatu kepuasan kita terhadap suatu barang. Dan di sini ketika keinginan itu akan terus bertambah dihitung secara numerik. Pada pendekatan kardinal, kepuasan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Tapi kepuasan ini tidak akan selamanya naik. Inilah yang disebut hukum Gosen 1, yaitu the law of diminishing marginal utility. Gimana sih bunyi hukum Gosen 1? Jadi bunyi dari hukum Gosen 1 yaitu adalah tambahan nilai guna yang diperoleh oleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan semakin sedikit apabila terus-menerus mengkonsumsinya atas barang tersebut. Utilitas yang didapatkan dari satu unit mata uang dianggap tetap, tidak peduli seberapa banyak mata uang yang didapatkan oleh konsumen. Jadi, ini merupakan contoh kurva nilai guna total dari nilai 0 sampai 5. Si perilaku konsumen tersebut merasa tidak puas terhadap konsumsinya. Jadi, ia menambahkan konsumsi lagi dan merasa puas. Tetapi, jika dia menambahkan lagi konsumsi tersebut, maka kepuasan itu akan menurun. Jadi, ini contoh kurva nilai guna total. Nilai guna total adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. TU sama dengan FE. Lalu, bagaimana kita menghabiskan uang untuk dua barang agar kepuasannya maksimal? Syaratnya adalah marginal utility-nya harus sama dengan harga barang tersebut dan juga uang tersebut harus habis. Berikut merupakan rumusnya. MU dibagi dengan harga awal, kemudian MU untuk marginal utility yang kedua dibagi dengan harga barang yang kedua. Harus sama. Aku pengen beng-beng deh sama susu. Kira-kira dapat berapa ya kalau beli susu dan beng-beng dengan harga dengan budget segini 24? Berarti kombinasi yang tepat dengan angka tersebut bisa membeli beng-beng 3 dan susu 3. Lagi ngapain sih? Lagi ngitung kepuasan dengan anggaran segini. Buat beli apa? Buat beli beng-beng dan beli susu. Apakah kamu bisa menghitung dan menjelaskan hitungan ini? Tentu. Jadi syarat untuk bisa menghitung kepuasan antara dua barang yaitu dengan rumus tadi, marginal utility-nya dibagi dengan harga barang pertama, kemudian marginal utility yang kedua dibagi dengan harga barang yang kedua.
Berikut merupakan perhitungan dari barang tersebut. Semisal ada barang pertama, yaitu bembeng dengan harga 3.000 dan juga susu dengan harga 8.000. Di sini dapat kita hitung dari harga barang pertama hingga anggaran tersebut habis. Dan ternyata kombinasi yang sesuai itu adalah di 3 bembeng dan juga 3 susu kotak. Mengapa demikian? Karena di sini kita bisa melihat dengan rumus berikut, yang dimana diasumsikan bahwa kepuasan dari harga barang pertama itu adalah 18 dan kepuasan dari harga barang kedua itu adalah 30. Di sini menghasilkan rasio 6 sama dengan 6, yang mana sesuai dengan rumus tersebut harus sama dari anggaran pertama dan juga anggaran yang kedua. Dan di sini kita juga menemukan dari total kepuasan maksimum per anggaran, yang dimana total dari utilitas pertama bembeng yaitu 30, 24 dan juga 18, yang mana 30, 24 dan 18 didapatkan dari hasil total kepuasan barang tersebut. Kemudian di sini menghasilkan 72 utilitas pada harga total utility bembeng. Kemudian totalitas utility yang kedua dihasilkan dari susu, yang mana diasumsikan di harga barang pertama total utilitas susunya itu adalah 40, yang kedua itu adalah 35, dan yang ketiga itu adalah 30, yang dimana dijumlahkan menghasilkan 105 utility. Ketika total utility bembeng dan juga total utility dari susu dikombinasikan, maka menghasilkan 177 utility. Pendekatan kedua, ordinal. Pendekatan kedua di mana ordinal lebih realistis. Kita tidak mengukur kepuasan, tapi memberi peringkat. Analisisnya adalah kurva indifference yang menunjukkan kombinasi dua barang yang sama memberikan tingkat kepuasan yang sama. Tapi sepos-posnya kita ingin harus ada batasan yang kita patuhi. Dan garis anggaran atau budget line merupakan kemampuan kita berdasarkan pendapatan dan harga barang tersebut. Garis anggaran selalu bergerak. Jika pendapatan naik, maka rotasi anggaran akan selalu keluar. Tetapi jika hanya harga satu barang yang naik, maka rotasi anggaran akan selalu ke dalam. Budget line menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Persamaan garis anggaran, Di mana anggaran sama dengan tingkat harga barang yang pertama ditambah tingkat harga barang yang kedua. Berikut merupakan contoh soal dari garis anggaran, yang mana misalkan ada sebuah pendapatan sebesar 80.000, kemudian ada harga dari suatu makanan adalah 1.000, dan juga harga dari suatu pakaian adalah 8.000. Dan dapat kita ketahui dari soal tersebut anggarannya sebesar 80.000, dan juga harga dari suatu makanan itu adalah 1.000, dan harga dari pakaian tersebut adalah 8.000. Lalu kita masukkan ke rumus dari persamaan anggaran, yang mana anggaran sama dengan tingkat harga dari barang pertama dijumlah dengan tingkat harga dari barang kedua, yang mana tingkat harga dari makanan dijumlah dengan tingkat harga dari pakaian. Dari soal tersebut kita bisa pindahkan ke kelas dan menghasilkan jika Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 80. Berikut merupakan gambaran dari garis anggaran dari contoh soal tersebut. Ciri penting dari budget line. Yang pertama, setiap titik dari budget line menunjukkan kombinasi yang dapat dibeli. Kedua, titik di bawah budget line menunjukkan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan uang yang tersedia tetapi tidak menghabiskannya. Yang ketiga, titik di luar budget line menunjukkan gabungan makanan dan pakaian yang tidak dapat dijangkau dengan uang yang tersedia. Yang keempat, bila ada perubahan pendapatan dan harga tetap, maka budget line akan bergeser keluar kanan atas ditunjukkan dengan gambar 1. Dan yang kelima, bila ada perubahan harga tetapi pendapatan tetap, maka arahan miring garis akan berubah ditunjukkan dengan gambar 2.
Jadi, semua pilihan yang kita lakuin dalam sehari-hari, mulai dari makan siang hingga tidur, dapat kita jelaskan dalam prinsip-prinsip teori perilaku konsumen. Sekian Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.